dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu ingat semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami benar tidak akan lupa Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mengambil waktu untuk berdoa. Kami mau bersyafaat, kami mau saling mendoakan. Kami memuji, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Kami mau dengarkan renungan firman-Mu. Semuanya itu karena kami mengakui bahwa tidak ada yang menandingi kuasa-Mu, kasih-Mu yang tidak dapat kami balas Tuhan, selain kami memberikan hidup kami sebagai persembahan kami yang hidup di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, mari Engkau tolong akan acara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, live on Facebook, tetaplah berdoa. Tuhan tutup buku semuanya, berjalan dengan baik, signal pun berfungsi dengan baik. Tuhan yang ditinggikan untuk semuanya Bapa. Kami buka acara ini, kami alas dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, brother and sister, serta anak-anak sekalian. Saya Pendeta Florence Kando mengajak selalu saudara untuk tetaplah berdoa. Tetap berdoa selalu membuat kita yakin kita punya Allah yang besar. Karena itu perintah firman Tuhan untuk kita selalu berdoa, tetap berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Ketika hal-hal di luar kendali kita terjadi, ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin gak enak, Tuhan tetap ada bersama kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa indahnya, mujizat berlaku, itu pun Tuhan tetap yang mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Kita hanya umat manusia yang hidup di dunia ini untuk menjadi saksi. Puji Tuhan, ada Rasul Petrus menulis ilham Roh Kudus bahwa kita punya predikat yang luar biasa sebagai anak Tuhan, tetapi kita juga bisa dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus, surat Petrus pertama, ditulis 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Luar biasa kan Tuhan kita. Kalau kita mau hidup dalam roh, kita hidup dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Firman Tuhan katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan memilih banyak, semua orang. Tetapi kalau meresponi firman Tuhan, meresponi panggilan Tuhan itu sedikit, saudara. Semoga saya dan saudara dan keluarga besar kita menjadi orang yang meresponi firman Tuhan ini, sehingga kita menjadi bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa yang mau lawan seperti itu, saudara? Tidak ada. Ya, kalau saudara melihat pemerintahan dipimpin oleh raja, ratu, kehidupan keluarga mereka disorot, wah, begitu spesial. Saudara lupa firman Tuhan katakan tentang kita apa? Kita imamat yang rajani. Ya. Status kerajaan Allah dalam hidup kita. Berarti kita anak Allah. Luar biasa kan? Jadi saudara pun akan disorot oleh orang. Karakter hidup kita pun akan dilihat. Kenapa? Karena dikatakan kamu bangsa terpilih, umat rajani, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Modal itu yang kita miliki itu kita bisa nyatakan kepada orang lain, kepada dunia ini. Perbuatan-perbuatan besar. Karena nama itu adalah hidup kita. Karena predikat itu adalah kehidupan kita. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Wajar kita mengalami mujizat. Dan orang melihat itu. Kita saksikan mujizat Tuhan. Lewat sosmed, lewat kesaksian pribadi pada banyak orang. Secara tatap muka. Bukan untuk kita. Bukan untuk menonjolkan kitanya. Tetapi untuk membawa nama Tuhan. Haleluya. Predikat-predikat anak Allah, umat ketebusan Tuhan, kepunyaan Allah, bangsa yang kudus.
hanya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena kita telah dipanggil dari kegelapan tadinya, dipanggil pada terangnya yang ajaib. Terang yang ajaib, bukan terang matahari biasa ya, bukan terang-terang yang karena bohlam ini, tetapi terang yang ajaib, yaitu Allah sendiri. Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi dengan Yesus perbuatan-perbuatan yang besar kita akan lakukan. Haleluya. Yang dahulu kita bukan umat Allah, tetapi kemudian menjadi umatnya. Luar biasa Tuhan memanggil kita kalau kita merespon. Selalu saya katakan, respon panggilan Tuhan itu. Terima panggilan Tuhan itu, supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Dahulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan karena mau menerima panggilan Tuhan itu. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan kemarin Amsal pasal 3 jelas, segenap hati kita berikan pada Tuhan, maka semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita juga berbuat yang baik, kita menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, mari kita percaya bahwa kita juga orang yang spesial. Haleluya. Kita juga umat ketebusan Tuhan, umat yang ditebus dari dosa-dosa dengan darah yang kudus. Itulah dahulu kita, tetapi sekarang kita berbeda. Kita memiliki status yang bagus sekali sesuai firman Tuhan katakan. Haleluya. Percayalah, ketika itu kita bawa, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lepaskan saya dari segala hal-hal yang mengikat ini Tuhan, yang berbahaya, yang berdosa, kebiasaan buruk. Minta kepada Tuhan, percaya. Makanya ketika kita baca firman Tuhan, ada kekuatan, keyakinan untuk kita meminta kepada Tuhan. Dan kita tidak masa bodoh, kita tidak bilang kalau Tuhan jawab ya itu jawab, kalau enggak ya enggak usah, terserah. Bukan, tapi kita bisa meminta dengan sungguh-sungguh. Tidak jemu-jemu, berdoa, menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan, membaca firman, lakukan hari demi hari. Tuhan pasti disenangkan, Tuhan pasti lihat perbuatan kita, maka Dia pasti menjawab pergumulan-pergumulan doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyi